You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam Pak Pendeta Yosua dan juga teman-teman remaja. Saya menyiapkan slide buat malam hari ini. Jadi kita akan sama-sama nanti melihat. Hari ini kita akan bicara tentang hati seorang pelayan, begitu ya. Dan untuk memulai ini, saya ingin kita boleh sharing sebentar. Kita boleh sharing apa ya yang teman-teman rasakan dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi kita batasin aja. Dalam 1 minggu terakhir ini, apa sih yang kita rasakan? Mungkin ada mixed feeling ya. Mungkin rasanya ini itu begitu ya. Tapi coba kita pilihlah satu perasaan yang paling dominan buat kita sepanjang minggu ini. Oke, saya kasih waktu 30 detik. Coba pikir-pikir minggu ini aku lagi kenapa ya? Secara perasaan apa yang teman-teman rasakan? Oke, untuk membantu, saya nggak tahu apakah terwakili atau tidak, tapi silakan bisa cek. Dari 9 emosi yang muncul di dalam screen ini, mana yang kira-kira mewakili emosi teman-teman sekalian? Ya, oke, kita interaksi sebentar. Silakan di grup chat gitu ya, bisa share. Kira-kira apa emosi yang paling dominan minggu ini? Silakan ya, semua kita boleh share. Oke. Thank you yang udah share. Oke. Saya boleh minta kesediaan salah satu dari, atau salah dua lah ya, salah dua dari teman pengurus boleh share. Dan saya kasih privilege gitu ya untuk Niken pilih satu pengurus. Lalu nanti Boksu Yosua tolong pilih satu pengurus. Mungkin Niken pilih yang cowok, lalu Boksu Yosua pilih yang cewek. Kira-kira kenapa pilih itu, boleh share sedikit sama kita gitu ya. Silakan Ciniken, boleh pilih dulu. Boleh. Siapa ya? Pinehas. Oh, oke. Pinehas, boleh buka mic-nya. Silakan boleh share. Tadi pilih nomor berapa, lalu kira-kira kenapa itu yang dipilih? Silakan. Saya memilih nomor 1. Karena soalnya di minggu ini lebih banyak yang gitu. Oh, oke. Yang saya ada kesusahan, jadi kayak Tuhan selalu menyertai gitu, kayak doanya dikabulin. Amin ya. Kalau Pinehas sekarang kelas berapa? SMA, SMP atau kuliah? SMA kelas 1. SMA kelas 1 ya. Oke, berarti udah masuk sekolah ya? Udah mulai banyak tugas belum? Iya, udah banyak. Udah mulai banyak ya. Tapi tetap happy ya minggu ini ya? Happy. Oke, puji Tuhan. Thank you. Untuk Boksu Yosua mungkin bisa pilih satu pengurus yang perempuan, Boksu. Oke, thank you. Kak Alex, saya pilih Thea ya. Kali Thea. Oke. Muncul nama Thea. Silakan Thea, boleh share nomor berapa yang dipilih, lalu kenapa, alasannya apa? Karena saya target SMA nggak selesai SMP. Oh gitu. Thea sekarang baru masuk SMA juga ya? Sama kayak Pinehas ya? Iya. Jadi tadi sorry pilih nomor berapa? Lawson nggak terlalu dengar? Nomor 5. Nomor 5. Oh, oke. Iya. Thank you.
Makasih. Jadi teman-teman, ini apa ya, perasaan-perasaan yang teman-teman alami tentu pasti campur aduk begitu ya di tengah minggu yang sudah berlalu. Dan saya pikir ini salah satu cara yang baik juga untuk kita boleh share, boleh saling tahu kondisi gitu ya. Nanti kalau saya kan nggak terlalu kenal teman-teman satu persatu ya, tapi mungkin nanti sesudah ini coba lihat tuh tadi dia pilih nomor segini ya, nanti boleh tanya kali ya, coba japri, chat pribadi gitu ya. Lu lagi gini ya, boleh nggak ada yang bisa aku doain gitu ya. Jadi kesempatan untuk kita juga boleh saling memperhatikan satu sama lain walaupun mungkin secara singkat dan sederhana ya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya panggil teman-teman aja ya. Bersyukur kalau kembali Tuhan percayakan pelayanan. Kita sudah belajar minggu sebelumnya bahwa bicara tentang identitas sebagai seorang yang melayani itu sangat penting. Karena generasi remaja ini masa-masa sedang mencari jati diri, identitas diri. Jadi teman-teman dipercayakan Tuhan melayani untuk juga melayani teman-teman yang mungkin juga kalau kita sadari mereka juga dalam perjalanan menemukan atau mencari jati dirinya. Dan kiranya perjumpaan kita dengan Kristus boleh membawa kita juga rindu orang lain berjumpa dengan Kristus ya. Nah, malam hari ini saya ingin masuk kepada tema kita, hati seorang pelayan. Tapi malam ini Kak Alex ingin mulai dengan mengajak kita belajar dulu tentang konsep pelayanan. Konsep pelayanan yang jadi sebelum kita bicara hatinya gitu ya, kita lihat dulu ini sebenarnya pelayanan apa sih gitu ya. Nah, tentu setiap kita punya pemahaman tentang pelayanan. Nah, sekarang Kak Alex ingin kita pikirkan ya. Saya minta kita berpikir sebentar. Coba pikirkan minimal 3 hal atau 3 kata yang muncul di benak teman-teman ketika mendengar kata pelayanan. Ya, coba pikirkan 3 kata, minimal ya 3 kata atau frase boleh, yang muncul di benakmu ketika mendengar kata pelayanan. Oke? Coba kita pikir dulu 30 detik ke depan, silakan coba pikirkan. 3 kata yang muncul begitu dengar kata pelayanan. Oke. Baik. Nah, sekarang kita sorry ya, Kak Alex ngerjain teman-teman lagi malam hari ini. Kita sharing lagi ya. Tapi sharingnya kali ini Kak Alex minta teman-teman langsung ke Menti aja. Jadi silakan ketik menti.com, kodenya 553371. Oke? Silakan boleh langsung ke menti.com, buka di browser, lalu kodenya 553371. Oke, saya coba share dia. Nah, silakan teman-teman boleh tuliskan 3 kata ya, minimal 3 kata yang muncul di benakmu mendengar kata pelayanan. Silakan. Kodenya ada di atas ya, 553371. Pagi, gereja, rame. Yuk, silakan teman-teman yang lain boleh masuk ke menti.com. Kodenya 553371. Balik. Relawan. Pelayanan ya. Oh, baik ya, sorry. Saya ngelihatnya balik, baik. Apa yang muncul di benakmu kalau dengar kata pelayanan? Silakan, baru 2 orang. Mungkin, sorry nih, komputer saya agak lemot juga nih ya. Semoga, mungkin kalian bilang, saya udah submit kok belum muncul. Sabar ya. Silakan. Saya tunggu 2 menit ke depan. Menti.com 553371. Apa yang muncul di benak teman-teman mendengar kata pelayanan?
lagi? Tuhan, humble, pengorbanan. Wow. Thank you. Komitmen, atur waktu. Gereja. Nah, gereja ini berarti lebih dari satu yang ngetik ya. Jadi hurufnya tambah gede. Kerjasama dalam Tuhan. Sepenuh hati. Wah, mengembangkan talenta. Wis. Macam-macam ya. Melayani orang. Oke, good. Apalagi baru 7, kita berapa orang ya? Jadi teman-teman nanti bisa, kalau di sini dari 14 orang. Mungkin Kak Alex tunggu lagi ya. Kalau masih ada, mungkin 1 menit ke depan, silakan. Muncul lagi. Oke, melayani orang, humble, atur waktu, rame. Hamba, wow. Oke, kita bicara hamba, pelayan. Apalagi yang muncul? Kita tunggu sebentar. Kalau masih ada yang mau kasih pendapat, silakan. Oke, kalau nggak ada, cukup ya. Berarti paling tidak dari hal ini teman-teman bisa kebayang gitu. Oh, ada lagi? Oke, melayani sesama, melayani kerja dalam Tuhan, melayani orang, oke. Mengembangkan talenta. Oh, masih masuk lagi nih. Bijak, atur waktu. Oke. Saya sambil lihat di laptop juga ya. Laptop saya di kanan. Jadi kalau kalian lihat Kak Alex nengok ke kanan, itu lagi lihat laptop. Komitmen, hati, rendah hati. Oke, thank you buat teman-teman yang udah share. Saya stop dulu ya, kita coba masuk ke materi malam ini. Dan malam ini Kak Alex ingin kita melihat sama-sama. Tentu, ya, waktu bicara pelayanan dengan begitu banyak hal yang teman-teman juga tadi katakan. Nah, kita akan lihat bagian firman Tuhan yang malam hari ini akan mendasari perenungan kita. Nah, Kak Alex ingin kita belajar dari Markus pasal yang ke-10, ayat 42 sampai ayat 45. Ya, Markus 10, 42 sampai 45. Nah, saya sudah tuliskan ayat-ayatnya, nanti ada muncul di screen. Kak Alex minta kesediaan satu teman ya. Saya tunjuk aja ya. Minta tolong Gamaliel bisa buka mic-nya, lalu kemudian tolong bacakan apa yang ada di screen buat kita ya. Dari Markus ini sampai 44. Nanti 45-nya Kak Alex di slide berikutnya. Silakan Gamaliel. Apakah Gamaliel bisa nyalain mic-nya? Silakan ya, tolong baca ayat 42 sampai 44 yang muncul di layar. Oh, nggak ada? Oke. Kalau begitu minta kesediaan Yoses. Yoses bisa tolong? Oh, nggak apa-apa. Itu katanya si Kama ganti device dulu. Aduh, kasihan kalau ganti device, nggak apa-apa. Atau nanti Gamaliel baca yang ayat 45 ya. Yoses tolong bacain ayat 42 sampai 44-nya dulu ya, yang ada di screen ya, silakan. Oke. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Mau tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia
Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Oke, terima kasih Yoses. Kalau Gamaliel sudah bisa, tolong baca ayat 45 ya. Ini Kak Alex besarin tulisannya karena ini memang ayat kuncinya. Silakan kalau Gamaliel sudah bisa, udah ganti device gitu ya. Silakan boleh baca buat kita. Ya. Kita sabar menunggu sebentar ya. Kalau sudah bisa bilang ya. Koko tampilin dulu yang tadi lagi ya. Yang tadi biar teman-teman bisa baca ulang nih. Sambil Gamaliel persiapan ayat 45. Teman-teman tolong lihat yang ada di screen. Baca lagi dalam hati ya. Ayat 42, 43, 44. Gamalielnya malah keluar ya. Ganti device-nya. Gak apa-apa, saya masih banyak slide. Jadi begini, kita akan lanjut dulu. Kita coba lihat ayat 45. Nanti kalau Gamaliel udah masuk dengan device yang baru, kita coba nanti ada beberapa slide ke depan yang Kak Alex minta tolong dibacain ya. Nah, mari kita baca bersama-sama ayat 45 ini. Kalian baca dengan mic yang di-mute ya. Kak Alex akan baca juga. Dan saya harap kita mengikuti ya. Tolong semua bisa baca dengan bersuara di tempat masing-masing. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, sekali lagi. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bagian bacaan kita malam hari ini adalah sebuah percakapan sebenarnya antara Yesus dengan murid-muridnya, secara khusus waktu itu Yakobus dan Yohanes, ketika mereka dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Nah, di dalam perjalanan itu kemudian kedua muridnya ini minta, yang satu minta duduk di kiri dan kanan begitu ya. Karena mereka berpikir Yesus akan datang atau masuk ke Yerusalem, lalu Yerusalem sebagai pusatnya pemerintahannya Yahudi pada waktu itu, pusat keagamaan Yahudi, maka mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus akan melakukan sebuah revolusi di situ, lalu menggulingkan pemerintahan Romawi, dan akhirnya Yesus akan memerintah jadi raja. Karena itu mereka langsung minta kedudukan. Jadi bayangan mereka, wah Yesus bakal ke Yerusalem, bakal jadi raja di sana. Nah, sebelum masuk Yerusalem mereka minta dulu nih. Satu minta duduk di kanan, satu minta duduk di kiri. Lalu kemudian setelah itu Yesus menjawab mereka. Ya, kalau kalian perhatikan Markus 10 mulai dari ayat 35, Yesus menjawab mereka dengan menyatakan bahwa mereka nggak tahu apa yang mereka minta, karena hanya Bapa yang bisa memberikan itu. Dan Yesus mau menunjukkan kepada mereka satu perbedaan yang sangat mendasar antara kepemimpinan dunia dengan kepemimpinan yang Tuhan Yesus akan lakukan melalui karyanya, yaitu memberikan dirinya mati di kayu salib. Ini sangat berbeda dengan apa yang dunia pikirkan.
Jadi, makanya kalau teman-teman perhatikan ayat yang tadi ya. Dari ayat 42, Yesus memanggil mereka. Karena waktu itu murid-murid yang lain pada protes ya. Bukannya mereka lebih baik dari Yakobus dan Yohanes. Nampaknya mereka protes karena kok Yakobus dan Yohanes duluan minta begitu ya. Dari mana kita bisa simpulkan itu? Perhatikan ayat 42 ini. Karena yang Yesus panggil bukan cuma Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka. Memanggil murid-muridnya ya. Semua murid-muridnya. Lalu kemudian Yesus berkata kepada mereka. Teman-teman, ayat-ayat ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman. Seperti apa seharusnya seorang pelayan. Seperti apa seharusnya konsep pelayanan. Supaya kalau kita mengerti konsep pelayanannya, kita mengerti kita sebagai pelayannya, maka tema malam ini, hati seperti apa sih yang teman-teman dan saya harus miliki kalau kita mau dipakai Tuhan di dalam pelayanannya. Nah, teman-teman sekali lagi perhatikan kalimat-kalimat yang dituliskan di dalam ayat ini. Perhatikan, kamu tahu, kata Yesus, bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Inilah pemerintahan dunia. Pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Jadi ada otoritas di situ, dan kemudian ada kekerasan di situ. Ayat 43, Yesus berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Teman-teman, kalau kalian perhatikan, Yesus tidak melarang murid-muridnya menjadi besar. Kalau kita lihat dalam ayat ini ya. Sorry ya, saya connecting sebentar. Jadi Yesus tidak melarang murid-muridnya menjadi besar di dalam ayat ini. Tetapi yang Yesus sampaikan adalah caranya menjadi besar bukanlah dengan menjadi seperti yang kita lihat tadi ya. Bukanlah dengan tangan besi, bukanlah dengan kekerasan, tetapi Yesus kasih jalannya. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya mungkin kita langsung mikir, gimana sih Yesus ngajarinnya gitu ya. Mau jadi besar malah jadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu. Berarti Yesus mengajarkan kita untuk jadi terkemuka? Iya. Silahkan mau jadi terkemuka, silahkan. Tetapi jalan menjadi terkemuka adalah menjadi hamba untuk semuanya. Nah, konsep ini yang kemudian kalau kita renungkan sangat berbeda dengan konsep dunia. Mungkin dunia pakai kata yang sama, pelayanan. Tetapi seperti yang teman-teman tulis di awal tadi, Kak Alex bersyukur ya melihat ada beberapa kata. Ada kata pengorbanan, ada kata rendah hati, ada kata hamba. Ini menunjukkan bahwa teman-teman memahami apa yang dimaksud dengan pelayanan. Nah, lalu Tuhan Yesus kemudian menutup dengan kalimat ini. Ya, kalimat ayat 45. Bagi saya kalimat ini mau menunjukkan begini. Bahwa Tuhan Yesus bukan cuma ngomong doang. Ayo, kamu mesti merendahkan diri. Ayo, kamu mesti melayani. Bukan menuntut dilayani. Tetapi Tuhan Yesus telah memberikan teladan. Karena itu dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau kita bicara hati seorang pelayan, kita bicara konsep pelayanan, ya kita mesti mengerti pelayanan itu berarti menjadi hamba, merendahkan diri, berkorban, rela melayani orang lain. Tetapi kita tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi kita punya teladan, yaitu Kristus sendiri. Teman-teman mau melayani, mau lihat hati seperti seorang pelayan, lihatlah Yesus. Karena dia bukan hanya bicara dari teori, tetapi dia melakukan di dalam kehidupannya. Nah, mari kita akan melihat beberapa pembahasan yang saya ingin kita bisa pahami, ya. Gamaliel sudah bisa
buka mic-nya. Tolong baca slide Koko yang ini ya. Di slide berikut ini. Kalau sudah bisa, silakan. Banyak orang menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin Kristen, baik di rumah, di kantor, organisasi, rumah, atau gereja. Meskipun konsep dan aksi kepemimpinan mereka sangat berbeda dengan konsep dan aksi kepemimpinan yang pernah diajarkan dan didemonstrasikan oleh Yesus Kristus. Oke, terima kasih Gamalia. Jadi teman-teman perhatikan ya. Kita bicara dunia juga kenal ya kata pelayanan, kepemimpinan, begitu. Tetapi waktu bicara kekristenan, ya ini juga sedih ya. Banyak orang bicara kepemimpinan Kristen, tapi ternyata konsepnya beda sekali. Nah, kalau teman-teman di dalam gereja jadi pengurus, itu kan sebenarnya konsepnya kamu adalah pemimpin. Nah, kita coba lihat nih, kepemimpinan seperti apa sih yang diajarkan dan didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus. Saya mengajak kita memperhatikan bahwa konsep Yesus tentang kuasa jelas berbeda. Karena apa? Biasanya kepemimpinan dikaitkan dengan dia punya power. Dia punya influence. Yesus kenal kuasa. Jangan bilang Yesus tidak bicara kuasa. Dia jelas banget begitu ya. Yesus pun menyadari dia punya kuasa. Makanya di sini Koko tulis konsep Yesus tentang kuasa jelas berbeda. Namun penting diingat bahwa Yesus sendiri tidak meniadakan kuasa. Sebagai seorang yang memimpin, kita punya kuasa. Kita dikasih kuasa. Yesus pun sadar itu. Tetapi ada hal yang sangat berbeda. Yang Yesus lakukan, dia berusaha membongkar dan memperbaiki pengertian kuasa dan penerapannya oleh pemimpin. Kalau pemimpin-pemimpin dunia memakai kuasa itu untuk menekan orang yang dipimpinnya, untuk mencari untung dari orang yang dipimpinnya, maka kalau kita perhatikan ajaran Yesus sama sekali tidak berfokus pada kuasa seorang pemimpin, namun pada kerendahan hati seorang pelayan. Jadi disinilah kita jadi bisa memahami. Kalau kita mau mengalami tema malam ini, coba lihat Yesus. Sebenarnya menarik sekali memperhatikan Yesus punya kuasa di sorga dan di bumi. Semuanya ada dalam genggamannya. Tetapi kehadirannya di dalam dunia memberikan kepada kita sebuah teladan. Apa artinya merendahkan diri? Kadang-kadang dalam pelayanan orang mau makin naik gitu ya. Memang ya namanya struktur kepemimpinan seperti itu. Awalnya mungkin jadi jemaat biasa, lalu mulai jadi aktivis, naik dikit, mulai disuruh bawa persembahan lah, jadi terima tamu lah. Kemudian naik jadi pengurus, wah tambah naik gitu ya. Sehingga sebuah artikel yang pernah Kak Alex baca mengatakan begini. Setiap orang berbicara pelayanan, maka dunia menawarkan pelayanan yang makin lama makin naik secara struktur. Tetapi, kalau kita melihat Yesus, bukankah dia Allah yang ada di tempat yang tertinggi? Tetapi ketika Yesus bicara pelayanan, maka dia turun. Dan ini yang kita baca di dalam Filipi pasal 2. Dia bukan hanya Allah yang jadi manusia. Waktu dia jadi manusia, dia mengambil rupa seorang hamba yang tidak punya hak pada dirinya sendiri. Jadi sebenarnya ini kontras yang perlu kita renungkan. Kalau kita mau meniru Kristus, memimpin, apa yang akan muncul dalam kepemimpinan kita? Makin sombongkah? Makin merasa punya kuasa, bisa manfaatin orang, bisa suruh orang pindah-pindah duduk. Kadang pengurus gitu ya, ayo pindah-pindah ya, ini kita yang ngatur semuanya. Ataukah kita belajar melihat lebih jauh? Tuhan, saya mau jadi hamba. Dan inilah yang sebenarnya Tuhan Yesus sekali lagi bukan hanya ajarkan, tetapi dia teladankan. Nah, sekarang coba teman-teman lihat, ada dua pilihan yang Kak Alex kasih di layar ya. Mana yang kalian lebih setuju konsepnya?
pelayan yang memimpin atau pemimpin yang melayani? Nah, ini kita sama-sama belajar ya, jadi jangan takut ya, nggak ada masalah benar salah. Tapi ini coba, kalian lebih setuju yang pertama atau yang kedua? Mana yang lebih tepat menurutmu, yang pertama atau yang kedua? Nah, silakan jawab di grup chat ya. Menurut teman-teman, yang pertama apa yang kedua ya? Pelayan yang memimpin atau pemimpin yang melayani? Silakan, saya kasih waktu 30 detik ya. Silakan, ada lagi. Oke. Ya. Oke, thank you ya teman-teman. Semua kita mudah sekali memang memilih, dan jujur aja waktu Koko juga pertama kali memilih yang kedua ya. Wah, saya ini pemimpin yang melayani gitu ya, kalau bicara pemimpin yang melayani. Cuma waktu saya renungkan dan saya membaca satu tulisan yang menarik ya, saya coba menghayati begini. Kita lihat sama-sama ya, bagaimana menghayati konsep ini. Jadi, satu ayat yang berkesan adalah 1 Tesalonika 1 ayat 9. Nah, teman-teman, saya ajak kita baca ayat ini. Alex bacakan buat kita. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Teman-teman, waktu saya membaca ayat ini, merenungkan ayat ini, akhirnya saya jadi mengerti begitu ya. Sebenarnya pelayanan itu apa sih? Kalau kalian baca ayat ini baik-baik, ini adalah respon Paulus ketika mengomentari bagaimana jemaat yang ada di Tesalonika itu. Nah, perhatikan poin yang Paulus berikan. Bagaimana kamu sambut, lalu kamu berbalik dari berhala. Nah, menarik nih kata hubungnya. Dari berhala, jadi ini hidup lama dari berhala, sekarang berbalik kepada Allah. Dan ada kata untuk. Dari, kepada, untuk. Berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pelayanan, maka pelayanan yang pertama dan terutama bukan aktivitas, tetapi itu sebuah being, sesuatu yang melekat pada diri kita. Karena siapakah yang disebut pelayan? Semua orang yang sudah mengenal Kristus, sudah mengalami anugerahnya, berbalik dari berhala kepada Allah. Maka sebenarnya semua kita, orang percaya, adalah pelayan Tuhan. Setuju atau tidak? Semua kita pelayan Tuhan. Karena itu bicara kehidupan being kita. Ya. Jadi seringkali orang bicara pelayanan langsung bicara doing-nya apa. Dia ngapain? Dia jadi pengurus ya. Dia ngapain? Tetapi sebenarnya Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa yang namanya pelayan itu melekat pada jati diri kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Semua kita adalah pelayannya Tuhan. Kita yang sudah bertobat, sudah kenal Yesus, sudah terima Dia dalam hidup kita, maka sebenarnya semua kita adalah pelayan. Jadi, saya coba hayatinya begini ya. Selama teman-teman hidup, selama kamu hidup, kamu mungkin mantan pengurus, tetapi kamu belum pernah jadi mantan pelayan. Karena pelayan itu adalah seumur hidup kita. Jadi kita berhenti jadi pelayan ya waktu kita udah ketemu Tuhan ya. Selama kita hidup, kita adalah seorang yang melayani Tuhan. Melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi, jati diri yang melekat pada kita, kalau kita baca ayat ini, adalah jati diri seorang pelayan. Jadi sebenarnya kita ini semua pelayan. Ya, kalau lihat ayat ini ya, kita ini semua pelayan. Nah, dari beberapa pelayan itu, ada yang diangkat jadi
pemimpin. Bisa dipahami? Karena memang kalau kita baca di Alkitab, tidak ada ayat yang secara khusus menyatakan kita itu semua pemimpin. Lalu kita melayani. Tapi yang ada ayatnya seperti ini. Kita semua pelayan. Lalu beberapa orang diangkat jadi pemimpin. Jadi, nah ini kesimpulan Kak Alex ya. Pemimpin pelayan atau servant leader bukan pemimpin yang melayani, namun sebenarnya kita adalah pelayan yang memimpin. Nah, coba hayati dulu nih. Karena status dasarnya kita tuh pelayan, itu status yang Alkitab berikan bagi kita. Setiap kita yang sudah kenal Tuhan, kita pelayan Tuhan. Lalu kita yang dari pelayan-pelayan ini, jadi sebenarnya sikap hatinya yang penting ya. Kalau buat saya mengerti istilah ini, kenapa saya lebih akhirnya memilih istilah yang pertama, pelayan yang memimpin, supaya kita tetap jaga hati. Ingat, hatimu, hatiku, bukan hati pemimpin yang kemudian melayani. Karena bisa begini teman-teman. Kalau kamu merasa kamu pemimpin, lalu kamu turun melayani, jangan-jangan kamu bisa bangga. Aku tuh harusnya pemimpin, tapi kemudian aku rela tuh melayani. Tapi kalau kita tahu, kita tuh cuman pelayan, dan kita dikasih kepemimpinan, sebuah status, sebuah struktur, maka kita akan selalu merasakan, Tuhan sebenarnya aku ini tidak layak. Aku bukan apa-apanya. Hanya karena anugerah Tuhan lah sebenarnya aku dilayakkan bisa memimpin. Nah jadi kadang-kadang cara berpikirnya mesti kita benarkan. Jangan sampai kita merasa kita tuh berjasa, lalu kemudian kita melakukan sesuatu. Nah mungkin Alex cerita lah ya, satu waktu saya kan nggak langsung jadi boksu juga ya. Sekarang saya pendeta gitu. Saya nggak langsung jadi pendeta. Saya juga pernah jadi pelayan pengurus. Saya dulu pengurus remaja kayak kalian gitu ya. Koko juga waktu remaja ya pengurus remaja. Jadi dari sekolah minggu aktif, lalu masuk remaja jadi pengurus, lalu kemudian masuk ke kampus jadi pengurus di kampus gitu ya. Jadi sebenarnya saya kan nggak ujuk-ujuk langsung begitu lahir dari perut mama saya langsung jadi pendeta. Wih gitu ya, wah aku nih pendeta. Jadi saya udah ngelewatin juga tuh. Jadi kemudian pernah satu waktu saya datang ke sebuah persekutuan yang kami lakukan. Dan ya seperti biasa karena saya datang juga lebih awal. Dan kemudian ruangan belum dibereskan. Jadi saya ikut bantu beres-beres ruangan. Jadi ada yang angkat-angkat kursi. Nah waktu itu ya Koko pikir ya yang bisa saya lakukan apa? Ya udah saya ambil sapu, saya nyapu. Nah saya mulai nyapu begitu ya. Tiba-tiba langsung ada yang bilang, Kak Alex nggak boleh. Jangan nyapu. Pendeta masa nyapu sih? Terus saya pikir, loh emang kenapa? Memang benar ya, kita gampang sekali merasa kalau kita sudah ada pada posisi tertentu. Wah, aku nih pemimpin. Nah, kalau pemimpin pegang sapu, lihat tuh aku berkorban. Jadi, jangan-jangan kita bukannya sedang memberi teladan, kita justru sedang hidup dalam kesombongan. Nah, itu saya agak takut juga gitu ya. Ketika hati kita jadi ikut terangkat, jadi naik juga gara-gara posisi. Tetapi kalau kita selalu ingat bahwa kita ini pelayan kok. Dulu sama. Saya nggak jauh beda sama teman-teman yang lain gitu. Saya juga dulu pengurus. Kayaknya kalau pengurus angkat-angkat bangku wajar tuh. Pengurus nyapu-nyapu ya wajar. Tapi kalau pendeta nyapu kayaknya nggak boleh gitu ya. Nah, jangan-jangan konsep yang muncul adalah saya ini pemimpin. Lalu kalau ada pemimpin yang rela ke bawah, oh ini luar biasa. Jadi, Yesus tidak demikian. Ya, lihat kalimat ini. Pemimpin pelayan, ia bukanlah seorang pemimpin lalu merelakan diri untuk melayani orang lain. Namun ia pertama-tama seorang pelayan. Seorang hamba Allah yang terpanggil untuk memimpin. Nah, mungkin poin Koko malam hari ini sebenarnya terserah lah. Mau pakai istilah pemimpin pelayan, pelayan pemimpin. Poin saya adalah hati-hati dengan hati kita. Teruslah evaluasi hatimu.
kiranya dalam hati kita adalah hati seorang pelayan, hati seorang hamba. Sehingga setinggi apapun posisi kita, kita nggak pernah lupa, saya hadir untuk melayani sesama. Saya hadir untuk melayani orang lain. Jangan merasa bangga, jangan merasa sombong, akhirnya lupa diri. Akhirnya kalau Koko perhatikan begini ya, siapa pemimpin yang jadi pelayan? Sebenarnya tidak ada dari kita yang pemimpin jadi pelayan. Kita tuh pelayan yang diangkat jadi pemimpin. Itu privilege. Kalau boleh jujur, satu-satunya pemimpin yang jadi pelayan itu Yesus. Karena dia yang paling tinggi, dia Allah. Tapi dia turun jadi pelayan, jadi hamba. Tidak ada satupun dari kita sebenarnya yang adalah pemimpin lalu jadi pelayan. Cuma dia. Kita itu sebenarnya pelayan yang sok pemimpin gitu kadang-kadang ya. Nah, karena itu jaga hati kita. Kenapa? Ini penting bagi pelayanan ya. Teman-teman, kalian melayani sesama teman remaja. Kadang-kadang remaja itu ada sombong-sombongnya ya. Dikasih status dikit, oh naik egonya. Weh, gue pengurus nih. Kalau jalan juga angkat dikit kepalanya gitu ya. Tetaplah menyadari, Tuhan terima kasih. Saya nggak lebih baik dari teman-temanku. Kami sama-sama pelayan Tuhan. Tapi Tuhan pilih aku untuk menjadi pemimpin, menjadi pengurus. Untuk apa? Untuk melayani sesama. Ada ayat yang muncul dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Kalimatnya mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, nah ini seruan yang Paulus sampaikan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kerinduan kita ketika kita melihat Kristus yang sebenarnya adalah pemimpin yang sejati, rela turun jadi pelayan. Maka kiranya kita yang adalah pelayan yang Tuhan panggil jadi pemimpin, terus bersyukur, terus jaga hati kita, dan terus berserah kepada Dia. Koko tutup dengan kalimat-kalimat berikut. Ya, coba hayati. Hayati, kalau kalian mau screenshot boleh, nanti saya bagi juga slide-nya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi coba hayati kalimat ini, pikir dalam-dalam untuk menjaga hatimu ya. Memimpin adalah melayani. Namun, melayani belum tentu memimpin. Ya kan? Nggak semua yang melayani memimpin kan ya. Kan semua orang pelayan ya. Jadi, memimpin adalah melayani. Namun, melayani belum tentu memimpin. Karena itu lihat konsekuensinya. Yang tidak mau melayani, tidak boleh dan tidak berhak memimpin. Pemimpin adalah pelayan. Namun pelayan belum tentu pemimpin. Karena kan nggak semua orang jadi pengurus. Kalau semua jadi pengurus, siapa yang diurus ya? Tapi sebagian yang pelayan jadi pemimpin ya. Karena itu, yang tidak rela jadi pelayan, tidak layak jadi pemimpin. Koko ulangi ya. Memimpin adalah melayani. Namun melayani belum tentu memimpin. Yang tidak mau melayani tidak boleh dan tidak berhak memimpin. Pemimpin adalah pelayan. Namun pelayan belum tentu pemimpin. Yang tidak rela menjadi pelayan tidak layak menjadi pemimpin. Kiranya sesi malam ini kita ingat, kita bawa, kita minta Tuhan murnikan terus hati kita, motivasi kita waktu kita menjadi pengurus, kita melayani. Ingatlah, kita dipanggil oleh Allah menjadi pemimpin. Karena sebenarnya kita cuma hamba. Dipanggil jadi pemimpin, dikasih kuasa. Tapi kuasa itu dipakai untuk melayani sesama. Dipakai untuk melayani Tuhan supaya orang lain juga boleh mendapat berkat. Kiranya sesi ini menolong kita menjaga hati ya. Hati seorang pelayan, hati yang senantiasa melayani. Setinggi apapun struktur jabatan gerejawi kita, hati kita tetap hati seorang pelayan. Tuhan menolong kita. Amin. Ya,
teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, mau sharing, mungkin mau klarifikasi, silakan ya. Koko kasih waktu kalau ada yang mau tanya. Oke, terima kasih Kak Alex. Sama-sama. Ya, teman-teman, pengurus boleh menanggapi atau boleh bertanya langsung ke Kak Alex. Kira-kira apakah ada yang ingin bertanya? Yang Kak Alex kasih tadi kan sebenarnya konsep ya, konsep melayani, dan kemudian pelayan itu jadi pemimpin. Nah, kalau di konteks anak remaja ini berdasarkan pengalaman, ya kadang-kadang ada sombongnya dikit gitu kali, kayak yang kata Kak Alex bilang. Tapi kebanyakan juga sodor-sodoran. Kayak Kebanyakan juga tolak-tolakan gitu ya. Dia aku itu dia aja gitu kan. Oh. Nah, konteksnya lebih ke arah kalau kita arahkan kebalikannya dalam arti gimana cara kita mengajak, gimana cara kita justru mengajak rekan-rekan untuk ikut pelayanan bareng gitu. Mungkin yang penting untuk kita bangun dalam diri remaja memang pengenalan yang dalam. Dari pengenalan itu juga kita bisa tahu apa yang jadi talenta dia. Kalau kita tahu apa yang jadi talenta dia, kita juga bisa encourage ke dia gitu. Kamu bisa, kamu apa ya. Jadi memang saya pikir sih proses melayani itu mengingatkan kali ya kepada teman-teman remaja juga bahwa Tuhan nggak minta apa yang kamu nggak punya. Kadang-kadang kan kita selalu gitu ya, gue nggak bisa kayak dia, gue nggak bisa kayak dia. Tuhan nggak minta kamu kayak dia. Tuhan minta apa yang kamu punya misalnya ya. Ketika Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan, pertanyaannya apa yang ada padamu, bukan apa yang nggak ada padamu begitu. Nah, jadi membangun harga diri, kepercayaan diri remaja ya, mungkin buat teman-teman yang pengurus gitu ya. Ya di situ memang butuhnya pembimbingan, butuh pengenalan, sehingga mungkin juga koko cicinya ya, pendampingnya, lausenya harus bisa mendorong gitu. Karena banyak kali kita nggak sadar apa yang kita punya. Kita selalu mikir apa yang kita nggak punya gitu. Nah itu membangun itu tuh gimana ya, mesti kenal tuh. Yang kadang-kadang kalau bagi saya tidak cukup hanya kebaktian besar. Kita nggak bisa kenal satu-satu. Mungkin kelompok-kelompok yang lebih kecil, yang mulai kita ajak, kita libatkan. Jadi kontribusi jadi bagian yang penting saya pikir bagi pelayanan remaja ke depannya. Jadi misalnya memberikan ruang untuk mereka berkontribusi, melayani, tapi mereka harus ditolong dulu untuk melihat apa talentanya, apa yang mereka bisa lakukan begitu. Dan menurut saya itu jadi PR penting lah buat kita. Karena kalau bilang nggak bisa, semua juga akan bilang nggak bisa. Kenapa? Karena kita selalu ngelihat saya nggak bisa yang dia bisa gitu. Kita lupa apa yang kita bisa. Mungkin begitu. Next, nanya deh Kak Alex. Iya, silakan Cimonik. Itu mungkin kan tadi view-nya kalau dari yang lebih senior ke jangkauan anak-anak remajanya. Mana kalau karena nih anak-anak pengurus baru juga bisa dibilang mereka 100% baru pertama kali pelayanan di bidang pengurus sih. Mungkin Kak Alex bisa kasih contoh konkret pelayan yang memimpin itu kalau di generasi mereka sendiri itu gimana gitu loh. Mungkin di angkatan mereka sendiri lah. Mungkin kalau lintas generasi kan agak jauh. Misalkan sesama teman SMP 1, bagaimana mereka posisi mereka bisa memimpin tapi nggak kelihatan songong atau mungkin sombong atau apa. Atau
yang mungkin yang di sisi sebaliknya yang minder pun juga jadi punya kepedean untuk memimpin sih. Jadi view-nya dari peer to peer-nya sih, gimana Kak Alex? Iya ya. Tips and trick nggak? Kalau tips and triknya saya pikir sih sangat tergantung hati ya. Kenapa saya bilangnya gini? Karena memang kalau sama ini juga kali ini perjalanan. Saya selalu melihat pertumbuhan rohani itu perjalanan. Jadi bukan sebuah tujuan. Jadi belum ada dari kita yang udah sampai ke tujuan itu. Jujur aja, kita aja yang udah cukup senior ini kadang-kadang masih jatuh dalam kesombongan dalam pelayanan, merasa diri bisa. Atau kita jatuh juga dalam merasa diri nggak bisa, kita jadi minder. Padahal kita udah mungkin kalau saya udah pendeta, kita udah pelayanan, kita udah koko cici yang pendamping adik-adik gitu. Nah, karena itu memang penting untuk terus kenal Tuhan. Nah, itu masalah hati ya, bagaimana terus dekat dengan Tuhan. Ada komunitas yang membangun kita. Nah, mungkin sikap yang saya harus katakan adalah saya menghayatinya begini. Karena saya dalam perjalanan, bagaimana saya memimpin orang lain dalam perjalanan, sebenarnya sama-sama jalan sama dia. Kadang-kadang tuh itu yang mesti kita hayati. Gimana berjalan bersama, ketimbang merasa saya jauh di depan lalu saya narik dia gitu. Nah, pengalaman saya begini. Terus miliki hati yang mau belajar. Ini buat teman-teman yang ini ya. Terus miliki hati yang mau belajar. Jangan merasa kita sudah tahu semua. Dan jangan juga merasa minder karena kita kayaknya belum tahu yang orang lain tahu. Jadi beberapa kali kalau sesama peer ya. Kenapa? Di dalam peer aja kita semua sadar bahwa kita tuh punya. Jadi jangan lupa yang minggu lalu Kak Alex bilang ya. Kita tuh lagi cari jati diri. Nah, salah satu proses cari jati diri itu, kita itu jadi merasa kita berharga kalau kita bisa lakukan ini, bisa lakukan itu. Itu biasa banget dalam remaja. Nah, waktu kita compare sama orang lain, dia bisa ini, dia bisa itu. Wah, udah deh. Kalau dia bisa lebih baik dari kita, bisa minder. Kita lebih baik dari dia, kita bisa jadi sombong. Nah, masa-masa ini nih yang penting kita kayak ya sama-sama dalam Tuhan. Sama-sama mau berjalan sama-sama. Jangan terkesan menggurui tapi mengajak. Jangan terkesan. Nah, itu kan semua perlu ada teman-teman yang melihat. Jadi misalnya ya koko cicinya lah ya, kali yang ngelihat. Atau lausenya, ini anak potensi sombong nih. Nah, itu gimana tuh kita tolongin. Lu tuh kalau ngajak temen lu jangan bilang, iya gue sudah lakukan ini, jadi jangan gua tapi mari kita. Misalnya itu kan jadi, itu it's very simple. When you say something, it's not I already, I done it, apa. Tapi, yuk. Kenapa? Karena supaya orang nggak ngerasa, lu tuh sombong banget sih karena lu udah bisa, emang gue belum bisa. Jadi, itu tips yang sederhana sebenarnya. Mengatakan, marilah kita, yuk bareng-bareng, gue tolongin ya. Ya, gue tolongin. Kalau kita nggak bisa, tolongin gue. Gitu kan itu, it's very simple ya. Nah, itu sebenarnya sangat tergantung hati kita. Kalau hati kita sombong, minta tolong aja nggak mau. Tapi kalau hati kita, saya ingat dulu, saya dapat dulu kata-kata mutiara gitu waktu SMA ya. Itu yang bikin saya rendah hati juga ya. Nggak langsung Alkitab sih, tapi kata mutiara tuh bilangnya gini. Semakin banyak saya tahu, semakin tahulah saya bahwa masih banyak yang saya belum tahu. Wah, itu tuh kayak nancep gitu ya. Nah, sejak itu tuh saya setiap kali, ya sampai hari ini ya saya bangun sikap itu, sikap mau belajar. Jadi kalau ketemu orang, kita jangan langsung pikir, lu kan lebih muda dari gua, lu mesti belajar dari gua dong. Nggak gitu. Sehingga pertanyaannya siapa tadi ya? Yasutaka Saki ya. Kita nggak masalah mimpin yang senior. Kenapa? Karena memimpin itu tidak selamanya bicara usia. Tetapi kita mau belajar nggak? Yang dipimpin belajar, yang memimpin belajar. Dan saya ngalamin tuh. Karena Tuhan Yesus tuh dia ambil anak kecil ya. Terus dia bilang, ayo belajar dari anak kecil ini. Jadi saya kalau ketemu anak kecil juga saya seneng tuh. Belajar apa ya dari anak kecil? Kadang-kadang ngeliatin, oh gini ya. Nah, jadi terus belajar kali ya.
Mungkin itu tips-tipsnya. Oke, apakah ada lagi dari teman-teman? Tambahan ya, Kak Budi. Tuhan Yesus itu memimpin. Hampir pasti Tuhan Yesus itu lebih muda dari hampir 80% muridnya. Petrus itu lebih tua dari Yesus. Tapi ya, jadi yang masih muda paling Yohanes gitu ya, Yakobus gitu ya, itu dalam beberapa literatur dikatakan lebih muda. Tapi hampir pasti yang lain-lain itu murid-muridnya lebih tua dari Yesus. Nah, terus kalian mungkin bilang, ya tapi kan dia Tuhan Yesus ya. Tapi poin saya adalah, jangan berpikir karena kita lebih muda lalu kita nggak bisa. Kenapa? Karena justru kalau kita mau belajar satu sama lain, kita bisa belajar dari yang lebih tua, kita bisa belajar dari yang lebih muda, dan itu sebenarnya terjadi termasuk waktu memimpin. Oke, thank you. Ya, begitulah melayani ya. Welcome aboard. Mungkin itu ya, kadang-kadang yang kalau kayak Ciniken bilang begitu, saya coba hayatinya begini ya. Pelayanan ini juga membentuk karakter. Misalnya karakter untuk lebih sabar. Kalau kita ketemu sama yang lebih tua, belajar lebih sabar, belajar mendengar ketimbang ngomong duluan gitu. Belajar tata krama gitu ya, belajar untuk mengatakan tolong. Jadi saya juga ngalamin sih dalam pelayanan kan, waktu masih lebih muda dari ini kan ketemu orang-orang yang lebih tua begitu ya. Kadang-kadang kan kalau yang tua ngomong tuh langsung bayangannya itu perintah buat kita ya. Perintah komando, nggak boleh dilawan. Yang ngomongnya Lause, yang ngomongnya Cici Koko, yang ngomongnya pendeta, langsung kayaknya. Nah, jadi di satu sisi kalau saya ngomong sama orang tua, saya suka bilang, please kasih ruang buat yang muda. Tapi kalau saya ngomong sama yang muda, please belajar dengar dulu apa yang orang tua sampaikan. Karena banyak kali karena kita tidak nyaman, ide-ide orang bisa jadi kita tutup, padahal kita belum dengar. Nah, saya menghayati sih kalau dalam pelayanan kan semua kita mau yang terbaik ya buat pelayanan. Nah, cuma itu juga ya, makanya kita mesti ketemu tuh titik temunya supaya tidak menjadi judgmental satu sama lain. Kadang-kadang, sorry ya, jujur aja nih ya, untuk banyak remaja kecewa melayani karena judgmental dari yang tua. Kalau harus memilih, saya pikir sih yang tua yang harus berubah, karena kita yang lebih tua. Kita pernah jadi remaja, tapi remaja belum pernah jadi kita. Jadi tetap sih kita harus saling menghargai, tapi mungkin yang tua harus lebih berkorban, karena kita pernah jadi remaja. Kita tahu nggak enaknya disuruh-suruh, nggak enaknya diapain, tapi kita juga belajar gitu. Saya kasih contoh lah ya, ini biar real ya. Ada satu teman dalam pelayanan, nggak tahu dia lagi kesel apa, tahu-tahu dia bikin tulisan di medsos. Bikin tulisan di medsos itu jelas banget gitu ya, nulisnya tentang orang ini, dan dia tidak suka sama orang ini, tapi kan namanya ditulis di medsos ya, jadi nggak bisa ngomong apa-apa kan. Nggak bisa ngomong apa-apa, mau bilang ini, nanti dia bilang, ih lu baper amat, itu status gue bukan buat lu gitu ya. Tapi semua yang baca tuh, kita udah sepakat lah, ini pasti ya tentang orang itu ya. Lalu kemudian siapa yang mesti negur? Nah, ini bingung nih. Siapa yang mesti negur dan segala macam. Nah, sehingga biasalah ya yang tua-tua, yang cici kokonya langsung ngomong, ini nggak bener nih, harusnya dia begini. Nah, tapi kemudian waktu diobrolin case-nya gitu ya, yang menarik adalah anak itu memang ngerasain seperti yang dia tulis di medsos. Jadi yang dia rasain itu kayak itu persis. Gua nggak dihargai, gua kalau ngomong nggak dianggap. Itu yang dia rasain. Nah, tapi yang salahnya di mana? Saya pikir yang salahnya juga begini. Dia mungkin hanya melihat satu sudut pandang. Di sisi lain, dia kenapa curhatnya di medsos? Di mana mungkin ada orang lain yang bisa baca, jadi itu kan ruang publik ya.
Jadi akhirnya waktu kita mau bicara sama dia, saya cuma nasehatinnya begini. Pertama, hargai perasaan dia. Jadi ya kita bilang thank you ya, kamu udah jujur banget gitu. Itu kan cara negur juga ya. Kalau ke remaja sekarang ya kita mesti hargai perasaannya. Karena beberapa kali orang tua sama remaja tuh berantem. Karena apa yang dia rasain dianggap, nggak boleh begitu. Kamu nggak boleh kayak begitu perasaannya. Nah itu jujur aja buat remaja sekarang tuh kayak, lu belum dengar perasaan gue, lu udah bilang nggak boleh, nggak bener. Tapi itu perasaannya dia. Jadi kalau dia bilang gue lagi kesel, gue bete, ya udah hargai perasaannya. Tapi kemudian tolong dia untuk melihat. Nah ini kan strategi membimbing, tolong dia untuk melihat. Misalnya, betul itu perasaanmu, tapi coba kalau kamu ada di posisi orang yang satu. Gimana kira-kira perasaan dia ngelihat tingkah kamu seperti itu? Jadi bukannya saling meniadakan perasaanku yang paling benar. Tapi coba sama-sama melihat, menghargai perasaan. Jadi acknowledge dulu. Okay, your feeling is something you feel, but bukan itu saja. Orang lain juga punya cara merasa. Sehingga dari situ nanti kita sama-sama bisa melihat, lalu cari titik temunya. Lalu kemudian saya pikir yang kedua, saya bilang sama dia, thank you, kamu udah jujur banget. Cuman salahnya kamu, bukan salahnya lah ya, gimana cara komunikasi yang baik. Yang lebih tepat, kamu ngomong langsung sama orangnya, bukan ngomong di medsos. Jadi jangan abaikan perasaannya, tapi sisi yang lain juga kita harus nolong dia untuk melihat bahwa belum tentu semua orang bisa berpikir seperti yang dia pikir. Jadi ini kan seni menegur. Nah saya bersyukurnya begini loh. Di pelayanan ketika kita ketemu, ada Cici, Koko, ada yang lebih muda, ada jemaat, ada hamba Tuhan. Nah ini kolaborasinya saya yakin banget nih. Tuhan lagi mau bentuk teman-teman karakternya makin baik ke depan. Gitu sih. Melihat pertanyaan dari Ci Monik dan juga Ci Niken mengenai anak remaja yang mungkin baru memulai pelayanan sebagai pengurus. Nah seringkali kan kalau dilihat anak remaja itu kayak mau enggak gitu. Jadi pengurus yuk, ngomongnya enggak tapi dalam hati kayaknya aku mau nih gitu. Nah cuman jadinya ketika maksudnya ketika sudah menjadi gitu pelayan atau pengurus, terkadang melayaninya itu mungkin jadi nggak otentik ya gitu. Maksudnya jadinya ya itu tadi ingin menjadi sempurna, tetapi kan kita punya kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu. Sehingga seharusnya kita melayani dengan atau sesuai dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita gitu. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya setiap remaja itu bisa menyadari akan kelebihan dan kekurangannya, sehingga apa yang ditampilkan itu adalah yang otentik gitu di dalam pelayanan. Oke. Ya, saya tetap menghayati bahwa kita adalah seorang individu, seorang pribadi, di mana pengenalan kita terhadap diri kita itu penting. Bahwa kita adalah seorang individu pribadi yang diciptakan oleh Tuhan dengan talenta dan segala macam. Nah, tapi yang kedua yang harus kita sadari, Tuhan juga menempatkan kita di dalam komunitas. Jadi saya sangat menghayati peran komunitas, di mana itulah yang sebenarnya akan menolong kita juga bisa lebih otentik. Nah, sekarang memang realitanya komunitas kita seperti apa? Apakah komunitas kita hanya bertumpu pada ibadah besar, sehingga sebenarnya pengenalan kita pun terhadap orang-orang yang kita layani mungkin terbatas. Harusnya kan keluarga berperan ya, tapi juga realitanya nggak semua bisa dengan baik keluarganya berfungsi. Jadi saya pikir sih mungkin usulan-usulan kalau ada pembinaan untuk menggali talenta, menggali karunia,
Harusnya kan itu itu dialami, ya orang suka ngomongnya harusnya kan dialami dalam keluarga ya. Keluarga yang paling tahu nih anaknya punya bakat apa gitu. Nah, di sisi yang lain mungkin sekolah, melalui sekolah juga kita ketemu ya guru-guru yang mungkin menemukan bakat kita. Lalu kemudian ya di persekutuan ini yang memang kadang-kadang apa ya, harus dikatakan jujur aja, saya juga sangat menyadari betapa, yang ngomong jujur aja ya sama teman-teman pengurus remaja ya, sulit gitu melayani remaja. Pengurusnya aja sulit gitu, apalagi remajanya gitu ya. Kadang-kadang pengurusnya kita susah, remajanya kita susah, sama-sama sedang berjalan nih. Kenapa saya bilang susah? Karena terbatasnya waktu ketemu. Jujur aja kan yang banyak ketemu tuh di rumah sama di sekolah. Sementara di gereja itu ya seminggu sekali, paling rapat lagi seminggu sekali gitu ya, kalaupun ada rapat rutin. Jadi sebenarnya yang kadang menjadi beban yang berlebihan adalah orang tua merasa kalau udah kirim anaknya ke gereja harus benar gitu. Anak gua harus jadi gitu. Padahal ya waktu yang dikasih ke gereja seminggu sekali, 1,5 jam gitu ya. Sementara dia 7 harinya ada di sekolah, ada di rumah gitu. Jadi saya ngelihat memang bebannya besar. Sehingga maksudnya gini, semua diharapkan gereja yang lakukan. Harusnya gereja begini dong, harusnya gereja begini dong. Padahal waktunya nggak banyak di gereja. Nah, termasuk gimana dia menemukan talentanya. Sebenarnya kalau dibilang harusnya di gereja, ya gimana juga ya. Harusnya kan papa mamanya dong gitu ya. Harusnya kan di sekolahnya dong gitu. Nah, kalaupun kita bisa nolong, ya itu yang saya bilang, kita lakukan tes minat bakat yang sederhana. Kita bikin sesi-sesi. Tapi lebih jauh lagi adalah kita buka ruang kontribusi. Makanya di beberapa gereja misalnya dikumpulin lah anak-anak yang suka fotografi, satu kelompok. Yang suka, ya mungkin kita nggak bisa buka semua minat ya. Nanti ada yang mau balet, ada yang mau apa, kan nggak, aduh gimana nih. Kita mungkin melakukan yang pas untuk konteks gereja kita. Misalnya fotografi nih, supaya nanti setiap minggu ada nih, atau setiap hari ada yang diupload ke Instagram. Nah, jadi sebenarnya gini, teman-teman pengurus sebenarnya yang mungkin lebih tahu juga teman-temanmu punya kelebihan apa, bisa share tuh. Misalnya kalian punya tugas update Instagram, maka jangan cuman kalian bisa libatin teman yang mungkin senang bikin quotes, senang apa, nyimpulin khotbah atau apa gitu. Nah, itu semua sangat terjadi kalau kita kenal. Nah, ini jujur aja ruang perkenalan di gereja yang cuma seminggu 1,5 jam, ya saya harus katakan sulit, tapi bukan berarti nggak bisa. Kita usahakan lah. Makanya kita perjuangkan. Saya pikir sebaiknya tetap ada kelompok-kelompok yang lebih kecil, yang memperhatikan kebutuhan, pergumulan, dan berjalan bersama mereka. Nah, waktu kita jalan bersama dengan teman-teman remaja ini, sebenarnya nanti di situ kita akan lihat nih kekuatannya, minatnya, bakatnya, kemampuannya. Dan saya pikir benar firman Tuhan yang bilang kok setiap orang punya talenta. Nggak mungkin nggak punya. Punya. Saya punya satu tes gitu ya, yang tes sederhana lah ya, bahkan tidak akademis sama sekali. Biasanya saya tanya sama anak remaja tuh, sebelum tes, coba sebutkan 5 hal yang kamu yakin adalah karunia bakat yang Tuhan kasih. Banyak tuh yang nggak nyampe. Disuruh 5 nggak bisa. Aduh kak, apa ya, itu lama tuh ngisi 5 aja. Ada yang cuma 2, ada yang cuma 1, ada yang nggak pede. Aku nggak tahu kak yang mana bakatku. Tapi sesudah tes itu, saya bilang, coba deh, habis tes ini, Kak Alex yakin minimal kamu ketemu 5. Masa sih gitu ya, habis tes? Oh iya ya, karena banyak hal yang kita nggak sadari. Nah, itu hal-hal yang bisa dilakukan sih saya pikir. Dan kalau orang itu punya kemampuan itu, nah sedapat mungkin, tentunya nggak semua bakat ya, gereja mungkin bisa memberikan ruang-ruang partisipasi berdasarkan minat itu kepada teman-teman. Dan saya yakin lah ya, teman-teman pengurus mungkin sekarang masih malu-malu, masih nggak, kurang otentik gitu ya. Tapi harusnya seiring berjalannya waktu, kalian pun makin jadi diri kalian lah. Kok gue nggak bisa nih. Kalau yang ini gue bisa kok, gue yang ngelakuin ini ya. Nanti lama-lama harusnya kalau kalian dengan hatinya, jaga hatimu, kalian bertumbuh. Lewat pelayanan ini kalian akan bertumbuh. Kok yakin itu.
Kira-kira gitu ya. Sepertinya nggak ada ya. Oke, kita sesi pembinaan yang kedua pada malam hari ini sampai di sini. You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known.